مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian selalu tetap sehat ya, dan selalu tetap semangat di puasa pagi. Baik, di sini Nabila akan mengajak kembali kalian berwisata religi. Kalau pada sebelumnya kita berwisata religi ke salah satu masjid yang ada di Kota Tangerang, yaitu di Al-Azhar, kali ini Bu Nabila akan mengajak berwisata ke salah satu tempat yang kalah bagusnya selain di Masjid Al-Azhar. Kira-kira ada yang tahu? Nah, sebelum kalian menebak nih Bu Nabila mau kemana, Bu Nabila akan mengajak kalian menggunakan salah satu transportasi darat. Kira-kira ada yang bisa tebak gak ya apa? Atau kalian bisa dengerin nih suaranya, ada suara apa aja? Benar sekali, kali ini Bu Nabila akan mengajak kalian menggunakan transportasi darat, yaitu kereta api, atau lebih tepatnya menggunakan kereta rel listrik atau KRL yang ada di stasiun Tangerang. Daripada kita nunggu lama, mendingan langsung aja yuk ikutin Bu Nabila. Pada wisata religi kali ini, Bu Nabila mau mengajak anak-anak soleh dan soleha untuk menggunakan salah satu transportasi umum, yaitu kereta api rel listrik atau KRL. Selain murah, kalian juga bisa sambil menikmati pemandangan yang berbeda daripada biasanya. Ditambah lagi, keadaan KRL ini sangat nyaman dan juga bersih. Untuk perjalanan menuju tempat wisata, kalian bisa memulai perjalanan dari stasiun Tangerang atau stasiun terdekat dari rumah kalian. Yuk kita perhatikan peta rute KRL Jabodetabek berikut ini. Bu Nabila berangkat dari stasiun Tangerang menuju stasiun Duri untuk transit. Dari stasiun Duri, Bu Nabila naik KRL arah Bogor dan transit kembali di stasiun Manggarai. Lalu dari stasiun Manggarai, naik KRL menuju arah Jakarta Kota dan turun di stasiun Juanda. Walaupun terlihat sedikit rumit atau beberapa kali transit, namun pengalaman ini patut kalian coba. Dari stasiun Juanda, kalian hanya tinggal menaiki flyover untuk menyeberang dan sampai di tempat tujuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya Bu Nabila sampai juga nih di destinasi wisata religi kali ini. Kira-kira ada yang sudah bisa menebak Bu Nabila sampai di mana? Iya, benar sekali, Bu Nabila sudah sampai di salah satu masjid terbesar yang ada di Asia Tenggara, yaitu Masjid Istiqlal. Ada yang sudah pernah main ke sini? Atau ada yang belum? Untuk yang belum, jangan khawatir. Kali ini Bu Nabila akan mengajak kalian berwisata religi mengenai Masjid Istiqlal. Untuk itu, yuk langsung aja simak videonya. Masjid Istiqlal merupakan masjid nasional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti kata Istiqlal adalah merdeka yang berasal dari bahasa Arab. Penamaan ini didasarkan pada rencana
para tokoh nasionalis setelah merdeka untuk mendirikan lambang keagamaan negara sebagai penduduk muslim terbesar di dunia. Masjid ini dibangun sebagai rasa syukur dari bangsa Indonesia yang berhasil memperjuangkan kemerdekaannya berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjadi negara merdeka tanpa titah dari penjajah. Masjid Kebanggaan Masyarakat Indonesia ini memiliki lahan seluas 9,5 hektar sehingga menjadi masjid terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Masjid Istiqlal didirikan di bekas Taman Wilhelmia yang saat ini berada di sekitaran Monumen Nasional atau Monas di pusat ibu kota Jakarta. Bagian seberang timur dari masjid adalah Gereja Katedral Jakarta yang telah berdiri lama sebelum masjid dibangun. Karena letak kedua bangunan yang berdekatan, maka masjid ini menjadi salah satu simbol keberagaman dan toleransi beragama di Indonesia. Taman Wilhelmina pada saat itu masih menjadi gudang mesiu dan pusat penyimpanan kendaraan militer Belanda, sehingga terdapat kesulitan dari aspek sejarah dan teknis pembongkarannya. Pada akhirnya, untuk membuka jalan bagi masjid, benteng Prince Frederick yang dibangun pada tahun 1837 di Taman Wilhelmina dihancurkan. Ini menandakan titik terang pembangunan Masjid Istiqlal. Presiden Soekarno terus terlibat langsung dalam perencanaan dan pembangunan masjid, termasuk bertindak sebagai ketua juri kompetisi desain masjid yang diadakan pada tahun 1955 dan menjadi gambaran besar bagi arsitektur masjid ini akan dibuat. Setahun kemudian, pada 24 Agustus 1961, peletakan batu pertama oleh Presiden Soekarno diresmikan. Pada hari itu bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi hari yang penuh hikmat. Akan tetapi, di tahun-tahun berikutnya, tepatnya 1961 hingga 1965, sempat terjadi pergolakan politik domestik di Indonesia. Proyek pembangunan masjid pun terhambat karena banyaknya partai politik yang berkonflik, terjadinya peristiwa G30 SPKI, dan kemunculan demokrasi parlementer yang kurang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pada tahun 1966, Menteri Agama Indonesia, Kiai Haji M. Dahlan, memproses ulang perencanaan dan memulai kembali pembangunan. Hingga di tahun 1978 atau 17 tahun berlalu sejak pemancangan batu pertama, akhirnya Masjid Istiqlal pun selesai. Baru-baru ini, tepatnya di tahun 2019, Masjid Istiqlal direnovasi oleh pemerintah Indonesia untuk melengkapi fasilitasnya. Fakta-fakta menarik dari Masjid Istiqlal. Yang pertama, arsitek Masjid Istiqlal adalah non-muslim. Dengan arsitektur modern, Masjid Istiqlal tidak bisa lepas dari karya Frederick Silaban, seorang arsitek dari Tapanuli Utara. Frederick Silaban adalah seorang Nasrani yang bersekolah di Koningen Wilhelmina School, sebuah sekolah ternama untuk orang berkebangsaan Belanda dan pribumi pilihan. Pada kompetisi tersebut, Frederick terpilih menjadi pemenang dengan tema ketuhanan, meskipun ia seorang Nasrani. Dalam kisahnya, Frederick menyatakan bahwa sebelum mengikuti kompetisi tersebut, ia mempelajari tata cara dan aturan umat Islam dalam beribadah serta mempelajari desain-desain masjid dari beberapa negara selama 3 bulan. Yang kedua, termasuk 10 masjid terbesar di dunia. Proses pembangunan belasan tahun dan keterlibatan dari berbagai pihak telah menghasilkan bangunan Masjid Istiqlal yang super mewah dan bersejarah. Masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara dan berada pada urutan ke-6 dari daftar masjid terbesar di dunia. Masjid Istiqlal memiliki daya tampung 2.000 jamaah, sementara pada posisi pertama diisi oleh Masjidil Haram di Mekah yang dapat memuat jamaah sebanyak 1,5 juta orang.
Yang ketiga, digunakan untuk kebutuhan universal. Ukuran Masjid Istiqlal yang besar dan luas sesuai dengan fungsinya yang cukup banyak. Masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah umat muslim, namun juga menjadi kantor bagi beberapa organisasi Islam di Indonesia. Masjid ini juga secara tidak langsung menjadi tempat wisata di Jakarta. Meskipun jelas bahwa tujuan pembangunan masjid awalnya bukan untuk mengundang wisatawan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa wisatawan domestik maupun wisatawan asing menganggap masjid ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Bahkan masyarakat yang beragama non-muslim pun dapat berkunjung ke masjid dengan bantuan dari pemandu. Wisatawan yang datang akan mendapatkan informasi seputar Islam dan sejarah Masjid Istiqlal yang akan dilengkapi kunjungan wisata. Uniknya, kegunaan masjid ini juga sebagai masjid nasional dari para pemerintah. Disebut demikian karena setiap adanya perayaan hari besar agama Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, dan Isra Mi'raj, maka presiden dan para menteri akan melaksanakan sholat di masjid ini dengan disiarkan secara langsung pada stasiun televisi. Yang keempat, simbol toleransi beragama. Masjid Istiqlal sejak tahap perencanaan oleh tim panitia sudah menanamkan keinginan menjadi simbol toleransi agama. Letak Masjid Istiqlal yang dengan sengaja dibangun berdekatan dengan gereja katedral bertujuan untuk mengingatkan bahwa dua agama yang berbeda dapat hidup rukun dan berdampingan. Harapannya, kedua bangunan tersebut tidak hanya menjadi simbol, namun juga menjadi motivasi bagi masyarakat untuk melaksanakan toleransi dan menjaga kedamaian. Dalam kesehariannya pun, jamaah dan pengurus Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral juga saling membantu satu sama lain. Yang kelima, terdapat makna khusus dari setiap sisi bangunan. Desain Masjid Istiqlal sangat detail dan penuh makna. Kubah utama tersusun dari rangka baja dengan diameter 45 meter. Angka 45 melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945. Kubah tersebut kemudian ditopang oleh 12 pilang besar yang melingkari kubah. Angka 12 bermakna tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal. Sementara itu, jumlah lantai pada masjid ini melambangkan jumlah rukun Islam yang berjumlah 5. Kemudian, menara berdiri tegak pada bangunan ini hanya satu dan tunggal, yang bermakna kepercayaan akan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Pada bagian marmer yang melapisi menara Masjid Istiqlal memiliki diameter 5 meter dengan tinggi 66,66 meter atau 6.666 cm yang melambangkan jumlah ayat dalam Al-Quran. Mahkota pada menara Masjid Istiqlal juga memiliki makna khusus, yakni terbuat dari kerangka baja berukuran 30 meter sebagai lambang dari 30 juz pada kitab suci Al-Quran. Sementara itu, terdapat 7 pintu gerbang masuk ke dalam Masjid Istiqlal yang dinamai sesuai Asmaul Husna. 3 pintu pertama yakni Al-Fatah, Al-Salam, dan Ar-Razak yang disebut pintu utama. Selanjutnya adalah Al-Qudus, Al-Malik, Al-Ghafar, dan Ar-Rahman sebagai pintu tambahan. Selain nama, angka 7 pada jumlah pintu gerbang juga melambangkan alam semesta Islam yang sering menyebut 7 tingkatan langit serta 7 hari dalam seminggu. Itu dia sejarah mengenai Masjid Istiqlal dan beberapa fakta unik mengenai tentang Masjid Istiqlal. Gimana perasaannya diajak berwisata religi bareng sama Bu Nabila? Ya, mudah-mudahan kalian senang ya. Untuk yang belum pernah datang ke masjid ini, Bu Nabila doakan mudah-mudahan suatu saat nanti bisa datang kemari bersama keluarga, tentunya untuk beribadah dan juga berwisata, menambah ilmu. Untuk yang sudah pernah datang, Bu Nabila doakan kembali untuk bisa dapat mengunjungi kembali Masjid Istiqlal yang tentunya sama untuk menambah ilmu dan juga beribadah. Itu saja dari Bu Nabila untuk wisata kali ini. Semoga kalian tidak pernah puas
dan bisa menemukan tempat-tempat wisata yang lainnya lagi ya. Kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.